Jadi kalau kemarin ini kan persamaannya adalah, saya tulis dulu ya, A, bukan AS. TS sama dengan CS. Kok CS? Maaf. TS sama dengan CC. Jadi tarik steel atau tarik oleh bajanya itu kondisi seimbang ya, ini kondisi balance. Tariknya sama dengan tekan. Nah, tarik ini nilainya adalah AS kali FY ya, yang paling besarnya, atau AS kali FS gitu. Kemudian CC-nya adalah 0,85 FC aksen AB. Nah, ketika nilai tariknya besar, otomatis nanti nilai A-nya yang akan bertambah karena nilai FC aksennya tetap, B-nya tetap, 0,85 tetap. Jadi kalau nilai yang sebelah kiri, nilai tariknya semakin besar, maka nanti nilai A-nya yang akan semakin besar, otomatis C-nya juga akan semakin besar sampai ke bawah gitu ya. Jadi nilai C-nya akan semakin turun, turun ke bawah. Jadi nilai C-nya besar. Nah, sehingga seperti ini kadang nanti kita tidak akan ketemu. Misalnya C-nya adalah di sini ya. Kalau kita lihat gambar, C-nya adalah di sini. Kita asumsikan FY atau FS begitu ya. Nah, ini nanti akan sangat eh, kecil sekali gitu. Maksud saya FS-nya atau jarak antara C dengan tariknya akan sangat kecil sekali, bahkan bisa berhimpit ya. Nah, kemudian pada suatu hitungan ketika tulangan tariknya terlalu banyak, nilai C-nya juga bisa saja melebihi. Karena C yang dibutuhkan ya ternyata terlalu banyak, C-nya sampai dengan mungkin lebih ke bawah lagi turun sampai dengan tulangan tarik. Misalnya C-nya turun ya, bisa sampai C turun sampai dengan sini misalnya. Nah, kalau sudah seperti ini nanti tulangannya jadi tidak, asumsi kita jadi salah. Sudah lagi bukan masuk tulangan tarik ya, tapi jadinya tulangan tekan. Nah, oleh karena itu, ketika tulangan tariknya terlalu banyak, kita butuh bantuan agar C-nya itu naik. C ya, di sini. Jadi kita taruh tulangan lagi di sini, sehingga nanti nilai C-nya yang tadinya di sini ya, saya. Nah, yang tadinya di sini, dia akan naik. C yang baru ya, ini di sini. Nah, ini mungkin saya beri dulu, ini tunggal. Balok tulangan tunggal maksudnya ya, ini tulangan rangkap. Nah, ketika rangkap, maka ini adalah PS itu sama dengan CC. Ada tambahan bantuan dari compression gaya tekan oleh baja. Nah, sehingga di sini nanti nilainya, kalau rumus ketika leleh ya, asumsi ketika leleh dulu sebentar. Itu sama dengan 0,85 FC aksen AB plus CS sama, tapi di sini maksudnya sama-sama luas dikalikan FY atau FS nantinya. Nah, jadi karena ada tambahan ya, nilai tambahan bantuan dari AS FY, sehingga nilai C-nya ini nanti akan naik. Yang tadinya di bawah, dia jadi naik ke atas. Sehingga nanti kita punya daerah tekan yang masih rasional ya dalam tanda kutip, karena tidak terlalu dekat dengan tulangan tariknya. Nah, sehingga ini adalah tulangan rangkap. Itulah fungsi kenapa kita perlu mempertimbangkan adanya tulangan tekan.
Jadi ketika tulangan tariknya banyak, biasanya akan ditambah tulangan tekan. Karena kalau terlalu berlebihan nanti juga nilai C ini nanti kita tidak akan pernah ketemu. Kondisi balance-nya nanti nggak akan pernah ketemu gitu ya. Nanti teman-teman bisa uh, trial banyak soal, dicoba ketika tulangannya teman-teman tambahkan terus-menerus, nanti nilai C-nya lama-lama bisa melebihi nilai D. Jadi kalau bisa-bisa yang di sini C bisa saja melebihi nilai D. Jadi dan ini nggak tidak masuk akal karena berarti ini semuanya jadi tekan gitu. Nggak boleh ya ini. Nah sehingga itulah kenapa kita perlu menambahkan tulangan tekan. Nah sekarang langsung saja karena kalau tulangan rangkap ini mungkin eh, apa ya bisa dibilang cukup rumit dalam jika dijelaskan secara teori ya. Artinya kalau saya jabarkan rumusnya nanti panjang. Jadi nanti kita langsung masuk saja ke latihan soal. Tuh. Tapi yang pertama-tama kita perlu tahu dulu ketika ada dua tulangan seperti ini, berarti kan nanti kita ada beberapa kemungkinan ya. Nah, ini kemungkinan dalam tulangan. Nah, kalau kemarin, maksudnya minggu lalu ya, pekan lalu kita sudah pernah membahas ketika pada tulangan tunggal, balok tulangan tunggal, maka di situ hanya ada dua kemungkinan ya, ketika tulangan tariknya sudah leleh atau tulangan tariknya belum leleh. Nah, kalau di sini ada tiga kemungkinan, tapi umumnya memang dua saja sih. Jadi yang pertama, yang jarang ya, itu adalah sebenarnya ada empat, tapi jarang sekali juga sebenarnya. Karena di sini ada tulangan tekan dan tarik, maka kemungkinan yang pertama adalah tulangan tekan sudah leleh, tulangan tarik belum, tulangan tekan belum leleh, sudah leleh dulu ya. Eh, jadi ketika dua-duanya leleh dan juga ketika tulangan tekan dulu ya.
Nah, jadi ada tiga kemungkinan. Yang pertama, tulangan tekan sudah leleh, tulangan tarik belum. Tulangan tekan sudah leleh, tulangan tariknya juga leleh, jadi sama-sama leleh. Kemudian tulangan tekan belum leleh, tulangan tarik sudah leleh. Jarang kondisinya itu tulangan tekan belum leleh, tulangan tarik juga belum leleh, jarang ya, karena memang ketika C itu adanya di tengah, regangan kita seharusnya pasti melebihi regangan eh, kondisi maksimum ya, itu pasti ada di antaranya. Jadi salah satunya leleh atau dua-duanya leleh. Jadi tidak mungkin, hampir tidak mungkin kondisinya dua-duanya belum meleleh. Sehingga ini ada tiga kemungkinan yang perlu kita selidiki. Jadi kalau kemarin kita asumsinya hanya ada dua ya, tulangan tarik leleh, tulangan tarik belum leleh. Kalau di sini jadi ada tiga. Nah, kemudian cara untuk menghitungnya, untuk mengetahui, bukan menghitungnya, untuk mengetahui apakah tulangan itu sudah leleh atau belum. Nah, maka kita harus mengecek, ya, jadi kita harus mengecek kondisi tulangan tekan dulu. Ini ada rumusnya untuk cek kondisi tulangan tekan sudah leleh atau belum. Jadi rumusnya adalah rho dikurangi rho aksen itu lebih besar daripada 0,85 beta 1 dikali FC aksen D aksen per D dikali, ini sebenarnya ini ya, nilainya adalah nilai, nanti saya jabarkan dapat dari mana. FY, nah ini. Atau biasanya kita sebut rumus ini dengan istilah K. Jadi rumus yang sebelah kanan ini ya, yang kanan ini kita sebut K. Saya hapus dulu. Ini saya menggunakan istilah yang ada di bukunya Pak Agustiawan. Ini adalah K. Jadi dengan kata lain, kita bisa refresh lebih besar daripada K. Nah, ini ketika sudah leleh. Ini artinya tulangan tekan. Jadi sebelum menghitung, sebelum kita cek tariknya leleh atau belum leleh, maka kita cek dulu di tulangan tekannya. Karena kalau kalau tulangan tekannya sudah ketemu di AS aksen dan FY, aksennya ini ya sudah ketemu harus pakai FY atau kah ataukah FS, maka nanti kita akan masuk ke persamaannya lebih mudah. Sudah ada satu asumsi yang kita kunci benar, ya. Nah, sehingga tadi kita cek dulu, ini adalah ketika row ini adalah rasio tulangan ya. Jadi row, saya beri keterangan di sini.
Ini adalah rasio tulangan. Tarik. Sedangkan row aksen ini adalah rasio tulangan tekan. Rasio tulangan menghitungnya gimana? Rasio tulangan itu adalah AS dibagi dengan B kali D. Sama, row aksen juga menghitungnya adalah AS aksen dibagi B kali D. Jadi ini adalah cara menghitung untuk tulangan, untuk cek kondisi tulangan tekan. Kebalikannya, kalau tadi ya, kita punya row dikurangi row aksen lebih besar dari K, berarti tulangan tekannya sudah leleh. Kalau kurang dari K, berarti tulangan tekan belum leleh. Jadi kalau row, saya lanjutkan di bawah sini, kurang dari K, maka ini tulangan tekan. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kalau pada tulangan tunggal, hanya ada dua kemungkinan. Kondisi seimbangnya ketika tulangan tariknya sudah leleh, atau kita pakai dua asumsi gitu ya. Dicoba yang dicek eh, salah satunya dicek terlebih dahulu, kemudian nanti baru mengecek asumsi yang satunya kalau memang asumsi yang pertama itu belum benar. Jadi hanya ada kondisi tulangan tarik leleh dan tulangan tarik belum leleh. Pada kondisi tulangan rangkap, karena kita punya tulangan tekan dan juga tulangan tarik, maka ada tiga kemungkinan. Tulangan tekan sudah leleh, tulangan tariknya belum. Tulangan tekan sudah leleh, tulangan tariknya leleh. Dua-duanya leleh berarti ya. Kemudian tulangan tekan belum leleh, tulangan tariknya leleh. Jadi ada beberapa kemungkinan dan hampir tidak mungkin dua-duanya belum leleh, pasti salah satunya leleh. Jadi di sini kita pakai kemungkinan dari yang ini. Kalau sampai misalnya teman-teman menemui kok tulangan tariknya belum leleh dan tulangan tekannya juga belum leleh, ada kemungkinan tulangan minimum itu tidak terpenuhi. Jadi kalau nanti masuk ke semester depan ya, nanti akan lebih dibahas tentang SNI. Jadi pada balok itu ada minimum terpasang tulangan itu berapa. Jadi tidak boleh terlalu minim juga, nggak boleh terlalu sedikit tulangannya. Ada syarat minimum tulangan yang harus terpasang adalah sekian. Nah, di sini kita fokus dulu kepada mencari kapasitasnya dengan kondisi yang ada ya. Tapi nanti di semester selanjutnya akan lebih dibahas lagi kapan kondisi ketika ketika ada suatu balok diminta mendesain tulangannya berapa, maka tulangannya harus memenuhi syarat minimum. Kalau tidak terpenuhi minimumnya, artinya terlalu sedikit tulangannya, maka nanti ada kondisi ketika tulangan tekan belum leleh, tulangan tarik belum leleh, karena memang terlalu sedikit gitu ya. Nah, kalau sudah, saya mohon izin untuk pindah papan tulis. Saya tambah ya. Jadi, tadi kita sudah mengenal rumus K ya, ini sebelumnya. Rumus K, jadi cek kondisi tulangan tekan dengan membandingkan row
dikurangi raw aksen itu harus apakah lebih besar sama dengan K atau lebih kecil. Nah, kemudian di sini ketika K sudah ketemu tadi ya, kalau misalnya lebih besar, maaf saya ulang dulu. Kalau ternyata tulangan tekan sudah leleh, maka kita bisa masuk ke rumus yang ini, rumus yang sudah kita buat ya, dengan AS aksennya dikalikan FY aksen. Gitu. Kalau belum, maka AS aksennya dikalikan FS aksen. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal saja agar lebih mudah memahami. Ini contoh soalnya saya ambil dari bukunya Pak Gustiawan, masih. Hmm. Jadi di sini saya punya tulangan 6, punya 6 tulangan tarik, 6 tulangan tarik berdiameter 29. Dan yang sebelah atas saya punya 3 tulangan tekan berdiameter 22. Kemudian di sini jarak D-nya, D aksennya ya, itu adalah 50. Kemudian, nah jarak tulangan tarik di sini adalah sampai dengan tengah-tengahnya. Ini adalah D. Hmm, Jadi dari ujung atas sampai dengan tengah atau titik pusat tulangan tariknya itu adalah D. Kemudian sampai titik pusat tulangan tekannya itu adalah D aksen. Karena tulangan tariknya di sini ada 2 baris, bukan 2 rangkap ya, beda. Kalau rangkap kalau rangkap yang diistilahkan pada balok itu adalah ada tulangan tekan dan tarik. Tapi kalau baris itu tulangan tekan bisa ada 2 baris, 1 baris juga bisa. Begitu juga tulangan tarik bisa ada 2 baris, 3 baris, bahkan juga 1 baris juga bisa. Di sini kita punya dimensi betonnya. Ini adalah nilai B ya, sama dengan 300 mili. Nilai D-nya, ini tadi D aksen 50 mili. D sama dengan 600 mili. Kemudian diketahui lagi FC aksennya. FC aksennya, kalau FC aksen memang selalu menggunakan tanda petik ya, bukan berarti beton apa hanya ada di tekan saja ya. Walaupun beton juga memang hanya memiliki kuat tekan ya yang kita pertimbangkan. Tapi bukan berarti ada FC saja gitu, tanpa aksen. Ini adalah 25 MPa. Kemudian FY-nya diketahui
Ini untuk kedua tulangan, kebetulan tulangannya mutunya sama. Jadi mutu tulangannya sama, ini dalam 400 MPa. Baik untuk tulangan tekan dan juga tulangan tarik. Jadi bisa, memang seringkali kondisi FY-nya sama ya, karena kalau di lapangan juga kita tidak mungkin memasang tulangan dengan kondisi yang berbeda, kecuali ingin ada efisiensi yang sangat besar atau faktor lain yang membuat nilai FY-nya itu berbeda, tapi umumnya sama. Nah, kemudian dari dimensi yang ada, juga jumlah tulangan yang ada, kita di sini mencoba untuk mencari momen nominalnya. Jadi berapa sih momen nominalnya? Tadi yang pertama mungkin karena di sini AS-nya masih dalam bentuk ini ya, jumlah jumlah terpasang dengan diameter, kita hitung dulu AS-nya. Jadi nanti karena kita butuh row ya, kita butuh rasio tulangan. AS-nya ini sama dengan untuk yang mungkin yang dari atas dulu biar kita sama ya. AS aksen itu sama dengan kita punya 3 tulangan D22 ya. Maka di sini sebentar, ini langsung saja. Berarti 3 dikali 3 kali kali pi kali D kuadrat. D-nya biar nggak bingung. D kuadrat dibagi 4 ya. Nah, ini sama dengan D1000. Maaf, satuannya diperhatikan. Kemudian yang tulangan tarik, ini ada 6. D kuadratnya adalah 29 ya. Nah, rasio tulangannya berarti di sini bisa kita hitung. eh Row-nya sama dengan 1140 dibagi 300 kali 600 ya. Ketemunya 0,22, 0,022. Row aksennya itu sama dengan, maaf, kok ini 0,022, 0,006 ya, 6 sekian. Yang ini adalah 3960 dibagi 300 kali 600 sama dengan 0,022. Nah, kemudian karena kita sudah ketemu row-nya, tadi kita punya rumus ya, cek kondisi. Cek kondisi tulangan tekan, row dikurangi row aksen. Ini saya ulang lagi rumusnya, lebih besar dari K.
nilai K itu adalah 0,85 beta 1 FC aksen per FY D aksen per D rumus K ini tidak usah dihafal karena biasanya akan disertakan di soal ujian. Yang perlu teman-teman ingat itu adalah tata caranya ya atau alur perhitungan itu seperti apa. Karena biasanya di situ malah lebih banyak yang salah. Jadi daripada fokus mengingat-ingat rumus, itu lebih baik memahami cara menghitungnya atau cara menganalisanya itu seperti apa. Nah, kita bisa hitung dulu yang sebelah kanan mungkin, atau ini juga mau langsung di input nilainya juga tidak masalah, yang row ya. Jadi 0 dikurangi 0,022 dikurangi 0,006. Nah, ini apakah masih kita belum tahu ya, apakah lebih besar daripada 0,85 beta satunya karena 25 kemarin ya, nilai antara 17 sampai 28, beta satunya adalah 0,85. Kalau lupa bisa dilihat lagi di slide yang sebelumnya. Nah, ini dikalikan FC aksennya kita punya sudah diketahui 400, kemudian D aksennya 50 ya, D-nya 600, kemudian dikali 600 per 600 dikurangi 400. Nah, ini ketemunya adalah yang sebelah kiri itu 0,011516 ya. 16. Nah, ini yang sebelah kanan ketemunya adalah 0,01129. Nah, sehingga dari sini berarti 0,016 itu masih lebih besar ya daripada 0,1129. Nah, artinya apa? Artinya di sini tulangan tekan sudah leleh. Nah, kalau sudah leleh, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita bisa mengasumsikan kemudian untuk tulangan tariknya. Jadi tulangan tariknya seperti apa? Nah, yang pertama kita asumsikan dulu ya. Kalau di bukunya Pak Agus ini memang langsung dicari nilainya dengan asumsi, tapi di sini nggak apa-apa kita contohkan alurnya. Jadi alurnya yang ketika tulangan tekannya sudah diketahui, sekarang kita cek kondisi tulangan tarik. Tapi kita tidak cek, kita pakai asumsi awal ya, kondisi seimbang. Jadi langsung kita analisa melalui kondisi seimbang atau kondisi balance. Nah, asumsinya dengan
Jadi asumsinya tulangan tarik leleh. Berarti kita punya rumus tadi sebelumnya untuk tulangan rangkap ya. TS sama dengan CC plus CS. Jadi huruf besar di depan itu untuk tension dan compression, tarik dan tekan. Huruf yang kecil yang di bawah ya subscribe-nya ini adalah eh, S untuk steel, C untuk konkrit atau beton. Jadi tarik baja atau tarik steel itu sama dengan kuat tarik steel atau kuat tarik bajanya sama dengan compression konkrit atau tekan beton ditambah dengan tekan baja. Nah, tadi karena ketemunya ya tulangan tekan sudah leleh, maka kita bisa pakai yang di sebelah kiri itu adalah AS aksen kali FY. Karena mutu tulangannya sama ya. Atau FY aksen itu kemudian sama dengan CC-nya, nilainya tidak berubah, rumusnya 0,85 FC aksen A kali B ditambah CS. CS ini, maaf, sebelah kiri kan tarik ya. Tarik AS aja, nah yang sebelah kanan baru AS aksen dikali FY. Untuk tekan sama ya, tekan dan tarik, nilai FY aksennya sama. Nah, dari sini kita bisa cek dulu ya. Kita cek sama-sama, AS ini sudah diketahui nilainya ada, FY-nya sudah diketahui, FC aksennya diketahui, B-nya diketahui, AS aksennya diketahui, FY-nya diketahui. Maka yang tidak kita ketahui hanya nilai A. Jadi kita cari nilai A-nya. Nah, kita input dulu semua nilai yang sudah kita ketahui tadi. Mulai dari AS ya. AS-nya ada 3960 dikalikan 400. Ini sama dengan, atau mau dalam bentuk rumus juga tidak masalah ya. Nah, saya buat dalam bentuk rumus. Berarti di sini A sama dengan, atau AS FY dikali FY ditambah ditambah dikurangi ya. Dikurangi AS aksen kali FY. Ingat tadi asumsinya tulangan tariknya sudah leleh, jadi kita pakai FY dua-duanya. Kemudian dibagi 0,85 FC aksen kali B. Nah, jadi ini nanti kita bisa hitung. AS-nya bisa kita kelompokkan ya. Jadi AS-nya 3960 dikurangi 1140 dikali, baru kita kalikan ya. Dikali FY, kemudian 0,85 dikali 25 dikali 300. Nah, ini nilainya ketemu sebesar 176,94 mm. Nah, kita cek lagi asumsinya. Nah, sebentar, ini untuk mengecek asumsi kita perlu cek regangan. Berarti kita cari dulu nilai C sama dengan A dibagi beta 1 ya. Kalau lupa boleh lihat di slide yang kemarin, PowerPoint yang sebelumnya. Saya upload di Master ya waktu itu. Ini ketemunya adalah 208. Koma 1 mm.
Nah, kita sekarang kalau sudah kita bisa cek asumsi. Kita cek lagi ya apakah benar semuanya. Yang pertama, tulangan tekan. Kemarin kita punya rumus kalau tulangan tarik itu D dikurangi C ya. Nah, di sini karena nilai D aksennya itu kecil, adanya 50 mm ya, sedangkan C-nya itu kan 208. Maka kalau untuk tulangan tekan kita bisa putar, jadi bukan bukan D min C per C. Nih ya saya tulis dulu. Kalau kemarin kita punya rumus pada tarik itu kan D min C per C kali 0,003. Nah, yang atas ini bisa kita balik karena regangan itu negatif positif sama saja ya. Hanya regangannya dia bentuknya tarik atau tekan. Maka kita balik biar kita eh, dapatkan nilai. Kita balik seperti ini juga tidak masalah. Jadi nanti nilainya positif. Hanya untuk tidak agar tidak membingungkan saja. Tapi mau negatif juga nggak apa-apa regangan. Kalau regangannya negatif ya artinya tadi regangannya tekan ya ke dalam. Kalau regangannya positif berarti regangannya keluar. Tapi karena ini kita balik, jadi nggak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa ini adalah punyanya si tekan. Jadi kita punya C-nya tadi 208,18 dikurangi D-nya adalah D aksen ini ya karena eh, tulangan tarik tulangan tekan yang kita cari. Maka ini ada 50 dibagi 50. Eh, maaf, dibagi C ya. C-nya 208,18 kali 0,003. Nah, ini ketemunya adalah sebesar 0,0022 0,0023. Kemudian yang tulangan tarik juga kita cek D min C per C kali 0,003. Nah, ini sama dengan 200, maaf, D dulu ya. D-nya itu tadi 600 dikurangi C, C-nya adalah 208,18 per 208,18 kali 0,003. Ini ketemunya adalah sebesar 0,006557. Nah, kita bandingkan dengan regangan FY ini ya, regangan lelehnya. Kalau kita punya FY 400 MPa, maka regangan yield-nya itu adalah 400 per 200 ribu ya. Ketemunya adalah 0,002. Nah, dari sini berarti kita sudah confirm ya. Atas ini benar, sudah leleh. Yang bawah ini juga benar, sudah leleh. Nah, artinya nilai C ini kalau sudah benar asumsinya dua-duanya, maka kita sudah boleh menghitung momen. Gitu.
Silahkan ini mau dicatat atau mau di screenshot, saya beri waktu. Maaf Bu, mau ngasih tahu itu yang row aksen sama row-nya kebalik ya, Row penulis. Oh iya betul, betul. Terima kasih, terima kasih. Maaf Ya, sama-sama. ya, ini ya, ini kebalik. Ya benar, bingung. Ini row aksen ya yang ini, row aksen yang bawah row. Iya betul, terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya itu yang raw aksen kenapa D-nya pakainya yang D biasa nggak D aksen? Yang row aksen di besar ini ya? Yang raw yang ya raw aksen itu kan 1400 per 300 kali 600. Kenapa D-nya itu makanya yang 600? Kenapa nggak yang 50 Bu? Oh iya betul. Oh iya, di sini. Ini bukan D. Oh ya, ini saya salah ini nih. Ini harusnya bukan D. Mohon maaf juga, ini harusnya juga bukan 600. Betul, betul. Ya, saya tambahkan berarti ya ini. Nah, ini harusnya eh, sebentar B kali D ya. B kali D. Untuk yang bawah, untuk rumus yang raw aksen, jadi sebenarnya saya butuh tempat buat menjelaskan. Ini saya pindah dulu ya ke papan tulis baru dulu. Jadi untuk row, saya gambar agak besar. Nah, row itu sebenarnya perbandingan tadi 6 ya. Perbandingan antara luas tulangannya dengan dimensi beton yang kita pertimbangkan. Ini adalah row ya. Jadi sebenarnya untuk dimensinya sendiri, ini sampai dengan sini ya. Ini di tadi. Nah, row aksen itu juga perbandingan antara luas tulangan terpasang dibagi dengan dimensi semua yang kita perhitungkan. Jadi semua yang kita perhitungkan ini sampai dengan letak titik pusat tulangan tariknya. Jadi D-nya walaupun di raw aksen sekalipun yang kita perhitungkan bukan hanya misalkan tadi kita punya D aksen di sini ya. Yang kita perhitungkan. Nah, D aksen itu kan di sini. Nah, yang kita perhitungkan itu seluruh dimensinya, dimensi yang kita perhitungkan untuk pembanding luasan itu adalah yang ini. Jadi semua dimensi dalam B kali D.
Walaupun D ini harusnya memang seluruh beton, artinya sampai dengan bawah bawah ini ya, harusnya sampai dengan sini. Tapi karena ini kita anggap retak, di bawah D itu kita anggap tidak berfungsi betonnya. Nah, ini saya hapus dulu. Sehingga D pada pembagi untuk rasio, ini khusus ya, khusus untuk rasio, khusus untuk rasio. Jadi AS B kalikan D. Ini khusus untuk rasio saja. Sisanya disesuaikan. Jadi rasio itu adalah jumlah, ya benar, jumlah seluruh tulangan, luas tulangannya dibandingkan dengan betonnya, beton yang kita pertimbangkan. Luas beton yang kita pertimbangkan yaitu B sampai dengan D. Gitu ya. Sampai pusat tulangan tarik. Kenapa hanya sampai pusat tulangan tarik? Karena memang nanti di bawah D, sebenarnya kan sampai kalau mau benar-benar beton saja, itu nanti eh, jadinya hanya ini ya, tarik dibandingkan tekan saja dengan tekan dibandingkan tulangan tekan untuk tekan saja. Dengan tulangan tarik untuk tulangan tekannya juga berbeda. Sebenarnya harusnya sampai dengan bawah, sampai H, setinggi baloknya. Tapi pada rumus-rumus SNI memang sampai dengan D saja, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tuh. Jadi ini betonnya, yang bawah ini adalah beton. Jadi ini perbandingan luas, saya tulis di sini, luas tulangan, dalam hal ini tarik ya, berarti dibagi dengan luas beton. Ini juga sebenarnya karena rasio, jadi sebenarnya nggak apa-apa sih kalaupun mau dibagi dengan H. Atau nanti row dikurangi row aksen juga. Maksudnya sama-sama ya, eh, rasionya sama. Beda sedikit saja. Luas tulangan tekan dibagi dengan luas beton. Tuh. Luas beton keseluruhan penampang. Ini luas beton seluruhnya. Hmm. Nah, ini yang dipertimbangkan sampai D-nya untuk rumus yang di sini. Jadi rumus keseluruhan luas beton sebenarnya dibagi dengan penampang betonnya, gitu ya. Jadi yang terpasang, luas tulangan terpasang, entah itu tarik maupun tekan, dibagi dengan luas betonnya, keseluruhan dimensi. Sampai sini bisa dipahami? Ya, Bu, Pak. Terima kasih, Ya, sama-sama. Bu. Jadi ini tolong hati-hati ya, berarti nanti ketika ujian ini bukan D aksen, di bawahnya row aksen, tapi D biasa. Jadi karena luas beton. Khusus untuk perhitungan rasio. Tapi nanti kalau masuk ke rumus perhitungan gaya, nah kalau sudah gaya ini berarti sesuai dengan letaknya. Gaya yang dimaksud tekan itu gayanya di seberapa.
yang daerah tekannya di mana, daerah tariknya di mana. Tapi kalau untuk rasio tulangan terpasang itu dibandingkan dengan keseluruhan dimensi. Baik. Oke, dari sini ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah jam 8.40 ya. Sudah, kalau sudah jam 8.40 berarti kita sudahi dahulu karena takutnya teman-teman ada perkuliahan setelah ini juga. Ini tolong disimpan, dicatat karena akan saya lanjutkan di minggu depan untuk perhitungan momennya ya dari apa yang sudah kita cari. Jadi tadi kita sudah mencari rasio tulangannya, baik tulangan tekan maupun tulangan tarik. Kemudian kita sudah mengecek kondisi tulangan tekannya, apakah sudah leleh atau belum dengan rasio tadi ya. Kita sudah dapati bahwa tulangan tekannya sudah leleh. Kemudian kita sudah mencari kondisi seimbang ketika TS sama dengan CC plus CS. Ya. Kemudian kita asumsikan dulu tadi pakai tulangan tariknya sudah leleh. Ternyata ketemunya benar, asumsinya benar, sesuai. Jadi ketika kita cek tulangan tariknya betul, tulangan tekan maksud saya betul sudah leleh, tulangan tariknya juga kita cek betul sudah leleh. Nah, sehingga nanti di sini kita bisa pakai nilai A untuk mencari sebagai lengan momen ya. Karena lengan momen kan nanti D dikurangi A per 2. Nah, untuk hari ini mungkin sampai di sini terlebih dahulu. Silakan ini nanti dipahami ya. Minggu depan kita masuk ke momen dan juga nanti masuk ke kemungkinan yang lain. Tadi kita yang sudah coba itu adalah nomor 2 ya yang sudah kita coba barusan. Tulangan tariknya leleh, tulangan tekannya leleh, tulangan tarik leleh. Nah, nanti kita di minggu depan akan mencoba menghitung momen yang nomor 2. Nah, dan kita juga mencoba untuk ke kemungkinan yang lain, yang nomor 1 dan juga nomor 3. Baik, kalau begitu, karena waktunya sudah habis, waktu saya sudah habis, sebelum saya akhiri, mungkin saya berikan kesempatan lagi. Saya berikan kesempatan lagi bagi yang belum absen. Silakan untuk bisa absen. Sambil sambil saya tutup, saya akhiri kuliah kita pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.